Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat ekonomi. Hari ini kita akan membahas ulangan harian 1 materi pendapatan nasional kelas 11. Langsung saja ke pembahasan soal yuk. Nomor 1. Pengertian pendapatan nasional yang benar adalah, kira-kira jawabannya yang mana ya? Benar sekali, jawabannya yang D. Jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam jangka waktu 1 tahun. Next, nomor 2. Disposable income adalah selisih perhitungan personal income dikurangi dengan, ada yang menjawab pajak langsung? Benar sekali, jawabannya yang E. Nomor 3. Jumlah nilai semua balas jasa yang diterima faktor-faktor produksi setelah dikurangi pajak tidak langsung merupakan, jawabannya yang B. Pendapatan nasional neto. Kemudian nomor 4. Diketahui dalam rupiah, besarnya GNP 480.000, penyusutan 300.000, pajak tak langsung 25.000, transfer payment 10.000, pajak langsung 20.000. Besarnya personal income dari data di atas adalah, untuk mencari PI atau personal income, terlebih dahulu kita harus mencari NNP dengan cara GNP dikurangi penyusutan. 480.000 dikurangi 30.000, hasilnya 450.000. Selanjutnya mencari NNI dengan cara NNP dikurangi pajak tidak langsung. 450.000 dikurangi 25.000, hasilnya 425.000. Terakhir baru mencari PI. NNI ditambah transfer payment. Karena tidak ada iuran jaminan sosial, maka langsung ditambah transfer payment. 425.000 ditambah 10.000, hasilnya 435.000. Sehingga jawaban soal nomor 4 jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 5. Perhatikan data berikut ini dalam triliun rupiah. Besarnya GDP 1.500, pajak langsung 260, pajak tidak langsung 60, laba ditahan 200, pembayaran transfer 160, asuransi sosial 40, penyusutan 150, dan GNP 1.450. Besarnya disposable income adalah sama seperti nomor 4 tadi. Terlebih dahulu kita harus mencari NNP dengan cara GNP dikurangi penyusutan. 1.450 dikurangi 150, maka ketemunya 1.300. Setelah itu mencari NNI. NNP dikurangi pajak tidak langsung. 1.300 dikurangi 60, hasilnya 1.240. Selanjutnya mencari PI dengan cara NNI dikurangi laba ditahan dan asuransi sosial, kemudian ditambah transfer payment. 1.240 dikurangi 240, ini hasil dari 200 ditambah 40, kemudian baru ditambah 160, hasilnya 1.160. Terakhir mencari DI, sama dengan PI dikurangi pajak langsung. 1.160 dikurangi 260, hasilnya 900. Untuk nomor 5 jawabannya yang A. Nomor 6. Diketahui suatu negara mempunyai data dalam 1 tahun. Dalam miliar, besarnya jumlah konsumsi 200.000, jumlah investasi 150.000, jumlah pengeluaran pemerintah 165.000, jumlah ekspor 185.000, jumlah import 50.000, jumlah penduduk 200 juta jiwa, dan besarnya penyusutan 100.000. Dari data di atas, besarnya pendapatan nasional adalah, untuk mencari besarnya pendapatan nasional, kita bisa menggunakan rumus pengeluaran. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Sehingga hasilnya 650.000. Jawaban soal nomor 6 adalah B. Soal selanjutnya nomor 7. Dari soal nomor 6, besarnya pendapatan per kapita negara tersebut adalah, tadi kita sudah menghitung besarnya pendapatan nasional dengan metode pengeluaran sebesar 650.000 miliar. Untuk mencari pendapatan per kapita, kita bisa menggunakan rumus pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. 650
miliar dibagi 200 juta. Ketemunya 3.250.000 per jiwa. Sehingga jawaban nomor 7 adalah B. Next, soal nomor 8. Berikut ini komponen pendapatan nasional. Ada gaji, investasi, konsumsi rumah tangga, bunga modal, laba perusahaan, dan konsumsi pemerintah. Yang merupakan komponen pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah jawabannya yang C. Gaji, bunga modal, dan laba pengusaha. Sekarang soal nomor 9. Berikut ini komponen pendapatan nasional. Besarnya sewa tanah 1 juta rupiah, upah tenaga kerja 500.000, bunga modal 200.000, laba pengusaha 10.000, pengeluaran konsumsi 1 juta, dan pengeluaran investasi 750.000. Bila besarnya pendapatan nasional dihitung dengan menggunakan pendekatan pendapatan, maka hasilnya adalah rumus yang kita gunakan Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P, sehingga ketemu sebesar Rp1.710.000. Jawaban nomor 9 adalah D. Untuk nomor 10, tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional antara lain 1. Membantu membuat rencana dan melaksanakan pembangunan secara bertahap. 2. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemajuan perekonomian. 3. Membandingkan perekonomian antar negara. 4. Membantu merumuskan kebijakan pemerintah. 5. Mengetahui dan menelaah struktur perekonomian. Yang merupakan manfaat mempelajari pendapatan nasional adalah jawabannya yang E. Membandingkan perekonomian antar negara, membantu merumuskan kebijaksanaan pemerintah, dan mengetahui dan menelaah struktur perekonomian. Next, soal nomor 11. Pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari sektor produksi selama satu periode. Merupakan penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan yang mana ya jawabannya? Benar sekali, jawabannya yang A, pendekatan produksi. Kemudian nomor 12. Pendapatan rata-rata yang diperoleh setiap warga dalam suatu negara disebut. Jawabannya yang D, pendapatan per kapita. Selanjutnya nomor 13. Selisih antara pendapatan yang diperoleh dari faktor produksi yang berada di luar negeri dan pendapatan yang diperoleh dari faktor produksi asing di dalam negeri disebut. Jawabannya A, pendapatan neto terhadap luar negeri. Next, nomor 14. Suatu negara mempunyai data tentang pendapatan nasional sebagai berikut. Produk domestik bruto 567.000 miliar. Pendapatan perusahaan asing di negara tersebut 180.000 miliar. Pendapatan warga negara di luar negeri 13.000 miliar. Berdasarkan data di atas, besarnya pendapatan nasional bruto adalah. Untuk menghitung besarnya pendapatan nasional bruto, kita menggunakan rumus pendapatan warga negara di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara yang di luar negeri dikurangi pendapatan asing di dalam negeri. 567.000 miliar ditambah 13.000 dikurangi 180.000 miliar. Ketemunya 400.000 miliar. Sehingga jawaban nomor 14 adalah B. Terakhir, apabila pendapatan nasional suatu negara bertambah lebih besar daripada pertambahan penduduk, hal ini menunjukkan pendapatan per kapitanya meningkat. Jawabannya yang C. Terima kasih sudah menyimak video pembahasan ulangan harian 1 materi pendapatan nasional. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman yang lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.